teman-teman, perkenalkan nama saya Polikarpus Samuel Latar. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah jenis gerakan di mana suatu benda bergerak sepanjang lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Dalam gerakan ini, kecepatan benda meningkat atau menurun dengan tingkatan perubahan yang tetap selama setiap interval waktu tertentu. Percepatan konstan ini menyebabkan perubahan kecepatan yang merata sepanjang lintasan, dan benda tersebut melalui jarak yang sama dalam interval waktu yang sama. Gerak lurus berubah beraturan adalah konsep dasar dalam fisika dan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pergerakan kendaraan, gerak benda jatuh bebas, atau gerak benda yang dijatuhkan ke dalam air. Ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan. Ciri gerak lurus berubah beraturan adalah percepatan tetap benda mengalami percepatan dengan tingkatan yang sama sepanjang waktu. Kecepatan berubah merata. Kecepatan benda berubah dengan jumlah yang sama dalam interval waktu yang sama. Lintasan lurus, benda bergerak sepanjang lintasan yang melengkung tetap dalam garis lurus. Tidak ada gaya gesekan yang signifikan. Biasanya dalam gerak ini, gaya gesekan udara atau gesekan permukaan diabaikan sehingga benda dapat bergerak dengan percepatan konstan. Rumus gerak lurus berubah beraturan. Berikut ini beberapa rumus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yaitu persamaan GLBB. Ft sama dengan FO tambah A kali T. Persamaan jarak GLBB E sama dengan FO kali T tambah 12 kali A kali T2. Persamaan kecepatan sebagai fungsi jarak Ft2 sama dengan 2 kali A kali S tambah VO2, di mana Ft sama dengan kecepatan akhir atau M per S, A percepatan M per S kuadrat, T waktu S, FO kecepatan awal atau M per S. Grafik gerak lurus berubah beraturan, percepatan terhadap waktu. Ketika percepatan konstan, grafik kecepatan sama dengan A terhadap waktu T atau membentuk sebuah garis lurus seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Grafik kecepatan F terhadap waktu. Kecepatan dalam gerak lurus berubah beraturan selalu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan kecepatan ini memiliki tingkat yang tetap, baik peningkatan maupun penurunan. Oleh karena itu, grafik hubungan antara kecepatan V dengan waktu T adalah grafik linear seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Dari grafik hubungan kecepatan terhadap waktu V terhadap T, kita dapat mengestimasi jarak yang ditempuh dan percepatan. Untuk menghitung jarak, kita dapat mengukur luas area di bawah kurva grafik tersebut, sedangkan untuk percepatan kita dapat membentukannya dengan mengukur kemiringan atau gradien grafik V terhadap T. Grafik posisi dengan X terhadap waktu. Posisi adalah suatu fungsi kuadrat dari waktu, sehingga grafik posisi terhadap waktu akan memiliki bentuk grafik fungsi kuadrat. Contoh soal gerak lurus berubah beraturan. Berikut ini beberapa contoh soal gerak lurus berubah beraturan beserta jawabannya. Soal 1, yaitu sebuah mobil bergerak lurus dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Awalnya mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Beberapa kecepatan mobil setelah 5 detik. Jawab. Untuk menentukan kecepatan mobil setelah 5 detik, kita dapat menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan. Ft sama dengan V0 tambah A kali T, di mana V sama dengan 10 meter per sekon, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, tambah 5S, Ft sama dengan 10 tambah 2 kali 5, Ft sama dengan 10 tambah 10, Ft sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil setelah 5 detik adalah 20 meter per sekon. Soal kedua, sebuah objek dilempar ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika kecepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon, berapa waktu yang diperlukan objek untuk mencapai titik tertinggi?
kita akan menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan untuk menghitung waktu percepatan negatif. Jadi, min 10 meter per sekon kuadrat digunakan karena objek bergerak melawan gravitasi saat bergerak ke atas. Ft sama dengan F0 tambah A kali T, di mana V0 20 meter per sekon kuadrat, A sama dengan min 10 meter per sekon kuadrat, T 0 S, kecepatan akhir saat mencapai titik tertinggi karena objek akan berhenti sejenak, maka 0 sama dengan 20 kurang 10 kali T, 10 kali T sama dengan 20, T sama dengan 20 kali 10, sama dengan 2S. Jadi waktu yang diperlukan objek untuk